Quick Stop. Play. WhatsApp. Cetek. Audio. Text to kembali. 5. Tombol F. Kembali. Mesin uji. Bagi kalian mungkin ada yang request soal cerita Siru dan Bagong lagi kan? Hari ini saya akan menceritakan tentang cerita urutan ke-9, yaitu ceritanya Sirba, ketika selesainya cerita tentang Rahmat dan keluarganya pas bapaknya melakukan tindakan pesugihan itu. 2 bulan kemudian, ada seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rafli Nugraha. Jadi, ceritanya Rafli ini kedua orang tuanya berjualan bakso dan mie ayam di warung pinggir jalan dekat rumahnya. Pak, minta uang dong, buat bayar SPP. Waduh Fli, uang bapak tinggal sedikit nih gimana? Besok-besok aja gimana nak? Soalnya uang bapak udah hampir habis, soalnya dagangannya dari kemarin-kemarin belum laku-laku. Waduh tidak bisa pak, dari kemarin aku dimarahin sama pak guru terus karena belum bayar SPP-nya. Jadi, Rafli ini umurnya sekitar 18 tahun, berarti dia ini kelas 12 SMA, begitu. Waduh, gimana nih ya, dagangan dari kemarin belum laku-laku, gimana ya? Jadi bapaknya Rafli itu namanya Pak Nugraha, sedangkan ibunya Rafli namanya Bu Sundari, abangnya Rafli namanya Bang Ucang. Sampai pada akhirnya, Pak Nugraha ini bertemu dengan teman lamanya yang bernama Pak Jordi. Nugraha, weh, Jordi, gimana kabarmu Jor? Baik ha, kalau kamu gimana ha? Oh baik Jor. Oh iya. Sekarang kamu kerja apa ha? Aku kerja jualan bakso dan mie ayam di warung pinggir jalan dekat sini, tapi sayangnya sampai beberapa hari ini, daganganku belum laku-laku. Apa kamu bisa bantu aku Jor? Oh, bisa-bisa, gini aja, ikut aku yo. Kemana Jor? Ke orang yang bisa membuat dagangan orang menjadi laris manis, dan nanti hasilnya akan jadi berlipat ganda. Jadi, pesugihan, iya, wah bener juga ya permintaan dari temanku itu. Di sisi lain, Rafli yang sedang merenung di teras rumahnya, tiba-tiba. Nak, ibu, kamu kenapa ngelamun di sini? Itu loh Bu, dari kemarin aku dimarahin sama Pak Guru terus, belum bayar SPP-nya. Kamu yang sabar ya nak, nanti bakal ada kok jalan keluarnya. Sore harinya, bapaknya Rafli pulang ke rumah, karena habis diantar pulang sampai rumah sama si Jordi temannya itu. Pak habis dari mana kok baru pulang? Ini loh aku dikasih ide oleh temanku itu, untuk melakukan pesugihan, supaya dagangan kita jadi laris manis kata temanku. Haya ampun pak, hati-hati pak, pesugihan itu tumbalnya bukan hanya hewan loh pak, tapi lama-lama dia minta tumbal manusia, nanti anak-anak kita gimana pak, Ucang dan Rafli. Tenang bu. Anak kita akan baik-baik saja kok, katanya begitu. Jadi, Bang Ucang bekerja di supermarket yang lokasinya tidak terlalu jauh dari rumahnya Fli, begitu. Besoknya, warung kedua orang tuanya Rafli jadi ramai pembeli. Saking ramainya, membuat bapak dan ibunya Rafli hampir kesusahan melayani pembeli yang begitu banyak. Namun pada akhirnya, orang tuanya Rafli bisa melunasi atau membayar SPP-nya Rafli. Beberapa hari kemudian, Pak Nugraha memutuskan untuk beli rumah dan mobil mewah, karena uang dari hasil dagangannya yang semakin melimpah ruah, dan akhirnya orang tuanya Rafli bisa membelikan barang-barang yang Rafli impikan.
Sampai suatu ketika, keadaan di rumah barunya Rafli yang awalnya tenang, damai, mulai berubah. Hampir setiap malam harinya, Rafli sering melihat abangnya yang meringis-ringis kesakitan, banyak cakaran di bagian tangan dan kakinya. Di luar jendela rumahnya Rafli melihat bahwa ada sosok hitam besar bertaring yang lagi ngelihatin Rafli dengan ekspresi senyuman yang mengerikan bagi Rafli. Melihat itu, membuat jantung Rafli berdegup kencang, napas akan memburu semuanya. Besok paginya, Bang Ucang dibawa ke rumah sakit, namun pas dicek oleh dokter, Bang Ucang hanya kecapean saja kata si dokter, lalu dokter memberikan resep obat untuk abangnya agar segera diminum ketika sudah sampai rumah. Pada malam harinya, kumat lagi Bang Ucang, dia kembali kesakitan seperti kemarin, namun kali ini lebih parah daripada sebelumnya. Di saat itu, Rafli dan kedua orang tuanya mendengar sosok itu yang bilang, "Tumbal." Mendengar itu, jantung Rafli kembali berdegup kencang, dan bulu kuduknya berdiri karena saking takutnya Rafli di situ. Dengan situasi yang menegangkan itu, Rafli keingat bahwa dia punya teman SD-nya yang bernama Kuik, dan tanpa basa-basi dia langsung menghubungi Kuik dan menceritakan teror yang sedang dihadapinya. Beberapa menit kemudian, ada notifikasi pesan masuk di HP-nya Rafli. Ketika dicek, ternyata itu pesan dari Kuik yang isinya kayak gini. "Hah? Kok bisa, Fli? Memang ceritanya gimana, Fli, kok bisa ada makhluk di rumahmu?" Jadi, kedua orang tuaku berjualan bakso dan mie ayam, tapi karena tidak laku-laku, bapakku melakukan pesugihan, karena dapat ide dari temannya. "Siapa nama teman bapakmu itu?" "Pak Jordi, Wik." "Waduh, nama yang gak asing nih." "Gak asing gimana maksudnya, Wik?" "Jadi, Fli, seminggu yang lalu dia si Jordi itu pernah datang ke tempat kerjaku." "Terus ceritanya bagaimana, Wik, kok dia bisa datang ke tempat kerjamu?" "Awalnya, aku kira dia itu orang baik, tapi pas habis marah-marah dari tempat kerjaku itu karena aku tidak bisa memberi uang setoran ke si Jordi itu, makanya dia marah-marah di tempat kerjaanku. Aku dan temanku Litik dipukul sampai lumayan babak belur, lalu dia pergi menuju pasar yang dekat dengan tempat pekerjaanku." Begitu. "Ya ampun, Wik, kasihan banget kamu, Wik. Terus gimana selanjutnya?" "Setelah Jordi pergi, ada orang yang tidak dikenal datang menolongku. Lalu orang yang menolongku bilang, yang barusan datang itu preman, namanya Jordi." Begitu, Fli. "Ya ampun, Wik, berarti Pak Jordi itu orang jahat, Wik." "Benar, Rafli, dia itu orang jahat." Setelah membaca pesan-pesan itu, Rafli sadar bahwa Pak Jordi ternyata seorang preman, berdasarkan informasi dari Kuik teman lamanya. 5 menit kemudian, ada pesan masuk di HP-nya Rafli. Pas dicek lagi, ternyata Kuik mengirim pesan lagi ke Rafli yang isinya kayak gini. "Besok pagi aku akan menghubungi Siru, supaya Siru, Bagong, Gibas dan temanku si Litik akan membantu kita." Siru, Bagong, dan Gibas itu siapa, Wik? Nanti kamu bakal tahu sendiri, Fli. Singkat cerita, jam 3:30 pagi, wah kacau lah pokoknya, Fli. Jadi, Bang Ucang abangnya Rafli, itu cakaran di tangan dan kakinya, lebih parah dan sampai keluar nanah di bagian tangan dan kakinya. 2 menit kemudian sebelum azan subuh berkumandang, muncullah sosok yang kemarin dan dia bilang, "Hahaha, satu persatu, keluargamu akan mati." Mendengar suara itu lagi, membuat jantung Rafli kembali berdegup kencang, napas akan memburu semuanya.
Di sisi lain, Siru yang habis dapat kabar dari Kuik, mulai panik. Itu membuat jantung Siru berdegup kencang, napas seakan memburu semuanya. Setelah itu, seperti biasa Siru memberitahukan pesan ini ke Bagong dan Gibas. Ketika Bagong dan Gibas membaca pesan itu di HP-nya Siru, membuat jantung mereka berdua berdegup kencang dan bulu kuduknya berdiri, terutamanya Bagong. Jantung Bagong berdegup kencang, napas seakan memburu semuanya, Gibas pun juga begitu. Wah, berarti kita mulai bergerak lagi nih, untuk menyelesaikan masalah yang telah sering kita hadapi. Kita harus bisa menuntaskan sampai ke akar-akarnya, kata si Gibas. Sekitar jam setengah 8 tepatnya hari Minggu, Siru dan kedua saudaranya si Bagong dan Gibas juga siap-siap. Tak lupa Siru dan Bagong bawa kampak untuk bertarung, lalu Gibas mempersiapkan kekuatannya, supaya bisa bertarung lebih sengit dan brutal. Setelah Siru membaca alamat yang telah dikirimi Kuik, Siru pergi ke rumah Pak Dahlan, untuk pinjam mobil seperti biasa. Itu kalau ingat, intinya Siru ingin pinjam mobil. Untungnya, Pak Dahlan lagi tidak ada keperluan apa-apa, jadi mobilnya bisa dipakai Siru dan temannya untuk menyelesaikan masalah dan menuntaskan sampai ke akar-akarnya. Sebelum berangkat, tak lupa Siru dan saudara-saudaranya berpamitan kepada sang ibu. Setelah pamitan, dimulailah keberangkatan. Sebelum ke rumahnya Rafli, mereka bertiga memutuskan untuk ke rumah Kuik dulu, untuk menghampirinya. Sesampainya mereka bertiga di rumahnya Kuik, seperti biasa Kuik dan Litik sudah menunggunya. Setelah Kuik dan Litik masuk ke dalam mobil, dimulailah keberangkatan untuk menuju ke rumahnya Rafli. Sesampainya mereka di rumahnya Rafli, mereka langsung disambut oleh Pak Nugraha, Bu Sundari dan Rafli. Setelah itu, Rafli berkenalan dengan Siru, Bagong, Gibas dan Litik. Setelah Rafli dan Siru berkenalan, ibunya Rafli membuka obrolan. Pada intinya ibunya Rafli menceritakan tentang semua yang telah terjadi. Mendengar cerita ibunya Rafli, Bagong bilang, "Astagfirullah Bu, kok bisa? Ya jadi suami saya menggunakan pesugihan itu, karena uang untuk membayar SPP-nya Rafli itu tidak cukup. Makanya, suami saya menggunakan cara yang seperti ini, katanya itu ide dari teman suami saya namanya Jordi." "Waduh, nama itu sudah terkenal beberapa hari kemarin, jadi kamu tahu nama itu Ru?" "Ya, aku tahu nama itu dari bosku Pak Karto. Memang dia Jordi itu preman yang sudah terkenal, khususnya di tempat-tempat yang pernah Siru lewati. Rasanya, Jordi ingin aku habisin rasanya." "Bas, jangan gegabah dulu, kamu itu loh, belum udah mau ngabisin orang. Pokoknya, selama dia tidak mengganggu kita jangan bertindak dulu loh, begitu Bas tahu nggak kamu?" "Iya Ru, maaf." Setelah itu ibunya Rafli melanjutkan obrolan itu. Pada intinya bapaknya Rafli itu melakukan pesugihan itu sampai akhirnya beli rumah baru yang mewah seperti rumah ini. Selesai obrolan itu, mereka berlima Siru, Bagong, Gibas, Kuik, Litik, mereka semua diajak Rafli ke ruang ritualnya itu. Pas masuk situ, mereka semua disambut oleh pemandangan yang benar-benar mengerikan bagi Siru dan temannya. Jadi, di ruang itu ada berbagai macam sajen yang telah disusun rapi dan ada kunci utamanya yaitu altar yang ditaruh di depan sajen-sajen itu. Jadi di situ yang paling utama adalah altar, kembang 7 rupa, dupa dan kemenyan ngelumpok jadi satu.
Tanpa basa-basi pertarungan mereka berlima yang sangat sengit dan brutal pun dimulai. Orang yang paling depan menghadap ke arah altar itu siapa lagi kalau bukan Gibas. Di saat itu, Pak Nugraha menendang Siru dan Bagong hingga membuatnya jatuh tersungkur ke belakang. Pas lagi sengit-sengitnya mereka bertarung, muncullah makhluk yang mengerikan itu. Wah, Gibas tidak tinggal diam begitu saja. Bagi Gibas, manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada setan, begitu. Siru dan Bagong yang habis jatuh ke belakang, mereka berdua sama sekali tidak menyerah. Kalau Kuik dan Litik bertarungnya menggunakan pipa besi, karena sebelum-sebelumnya mereka berdua telah beli pipa besi demi membantu sahabatnya yang sedang menyelesaikan masalah yang pernah mereka alami setiap bulan dan tahunnya. Secara tidak terduga makhluk bertaring itu mencakar taringnya ke leher Pak Nugraha hingga membuatnya tewas di tempat. Melihat pemandangan yang sangat menyakitkan itu, dengan brutalnya Gibas menyerang makhluk dengan lebih brutal dan dahsyat hingga membuat makhluk itu tewas dan mampus di tangan Gibas. Selesai mereka bertarung, Rafli dipanggil oleh Kuik untuk melihat keadaan bapaknya yang mengenaskan keadaannya. Melihat keadaan bapaknya yang meninggal dalam keadaan mengenaskan itu, Rafli langsung menangis histeris melihat keadaan bapaknya itu. Lalu Siru bilang, "Ikhlaskan ya Fli, anggap saja ini takdir Fli." Di sisi lain, Bang Ucang yang lagi ditemenin ibunya, perlahan-lahan keadaannya mulai membaik. Sementara itu, Siru dan kawannya yang selesai bertarung bilang, "Gong, kejadian ini hampir mirip dengan apa yang telah dialami oleh Rahmat 2 bulan lalu, cuma, ini lebih sadis daripada yang Rahmat kemarin." Bedanya, Rahmat kan bapaknya masih bisa terselamatkan, kalau Rafli, bapaknya sampai tidak tertolong nyawanya. Untuk saat ini, mereka berlima memutuskan untuk menginap dulu di rumahnya Rafli, besok baru pulang setelah memakamkan almarhum Pak Nugraha, bapaknya Rafli. Besok paginya, bapaknya Rafli dimakamkan. Setelah pertarungan yang naas itu, Rafli dapat info yang lebih naas lagi, bahwa warung makan orang tuanya Rafli kini telah terbakar habis, dan soal Jordi, dia ikut terbakar ketika melewati tempat itu. Jadi, Jordi beserta motornya, ikut terbakar sampai lenyap tak bersisa. Mendengar informasi itu, ibunya Rafli cuma bisa pasrah akan hal itu. Kata ibunya, "Kita masih punya Ucang abangmu itu yang masih mampu bekerja mencari nafkah." Di sisi lain, Siru yang habis pulang dari rumahnya Rafli juga ikut kaget ketika mendengar informasi soal warung makan orang tuanya Rafli dan soal Jordi yang tewas di dekat warung makan itu. Demikianlah cerita tentang pesugihan yang telah dialami oleh Rafli. Ternyata namanya mirip seperti nama kamu Fli, cuma bedanya, kamu Muhammad Rafli Ramadan. Kalau di cerita ini, Muhammad Rafli Nugraha, jadi tolong jangan salah persepsi dulu ya Fli. Ternyata Siru dan kawannya masih mau menghadapi masalah yang berhubungan dengan cerita horor ini. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Kotak edit. Kembali. Utama. Quick Stop. CT. YouTube. Radio. Kalkulat. Perekam teks jeda.